Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Senior Hanyu, sudah berapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu? Bagaimana kabarmu? Ucap Xiaoyan. Bahkan dengan karakter Hanyu, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan yang mengenakan senyum canggung milik pemuda dengan pakaian linen biasa itu. Beberapa saat kemudian dia akhirnya berteriak keras dan terkejut. Xiaoyan, mengapa kamu di sini? Ucap Hanyu. Xiaoyan merentangkan tangannya, akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. Hah? Kakak, apa kau kenal dengan Tuan Xiaoyan? Tanya Hanshue. Hanshue juga tercengang saat Hanyu memanggil nama Xiaoyan. Mata cantik Hanyu menatap Xiaoyan, sesaat kemudian dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiaoyan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Ya, saya mengenalnya. Bisa dianggap saya adalah seniornya di akademi," ucap Hanyu. Hahaha. Apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan? Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harusnya menjadi individu yang sangat berbakat. Pria parubaya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiaoyan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong tidak dapat dengan jelas melihat garis di bawah pemuda ini atau kekuatan orang ini. Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi. Hanshue dengan lembut memperkenalkan Xiaoyan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Do Huang ketika dia hanya seorang dadoshi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Hanyu menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang akademi Jianan itu. Secara alami mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Hanshue juga menoleh untuk melihat Xiaoyan. Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Hanyu. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Hanyu menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Hanyu saja, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Hanyu terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan saja, jawab Xiaoyan. Hanyu tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan agak ingin tahu. "Mengapa kamu bersama Shun Er?" tanya Hanyu. Hanshue di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi. Kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiaoyan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana, ucap pria berjubah cemerlang itu. Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain, jawab Xiaoyan. Hahaha, karena kamu mengenal Yu Er dan kamu juga penyelamat Shun Er,
Kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya. Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Hansi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiaoyan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi? Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka terlalu melihat klan Han kita merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid aula dalam di Pavilion Petir Angin Utara. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Ucap Han Chi menjelaskan situasinya. Pavilion Petir Angin Utara? Bukankah itu pavilion petir angin? Tanya Xiaoyan dengan lembut. Pavilion petir angin terbagi menjadi 4 pavilion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara dataran tengah. Pavilion utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari pavilion petir angin utara itu. Han Shu menjelaskan. Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan pavilion petir angin. Hanya pavilion cabang saja sudah cukup menyebabkan ketakutan, seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya, itu karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya. Sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Chi perlahan berbicara. Han Shu mengencangkan tangannya dan dia dengan dingin berkata, oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seorang dari generasi yang sama melawannya. Ucap Han Shu. Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang. Apalagi ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Hong Chen bagaimanapun setidaknya adalah bintang 7 Do Huang. Menambahkan banyak keterampilan Do kelas atas dari pavilion petir angin. Han Yu bukanlah tandingannya. Apalagi lupakan klan Han. Di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei, seseorang akan sulit sekali menemukan orang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri dengan berani mengajukan tantangan itu. Oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ucap Han Chi menjelaskan. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Ucap Han Yu tersenyum secara tiba-tiba. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiaoyan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Shu juga menganggukkan kepalanya ke samping. Tepat sekali, Tuan Xiaoyan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Ucap Han Shu. Xiaoyan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang-orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yu mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiaoyan tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Xiaoyan, masalah ini sangat penting bagi klan saya. Mudah-mudahan Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling-paling saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan itu. Ucap Han Yu. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, Senior Han Yu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Tanya Xiaoyan. Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga susu inti pendingin tubuh itu tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yu tertawa pelan. Xiaoyan tersenyum pahit dan sebenarnya binatang buas itu... Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yu tertuju pada Xiaoyan. Matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiaoyan memasuki pikirannya.
Melihat Xiaoyan menjadi pendiam, Han Yu tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, "Selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya... Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku?" Ucap Xiaoyan menyela kata-kata Han Yu. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak di wajah cantik Han Yu ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini, aku sangat takut." Xiaoyan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka berresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling ditakuti oleh Xiaoyan. "Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik," jawab Xiaoyan. Kejutan muncul di mata cantik Han Yu saat dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Benarkah?" Xiaoyan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang berkilau itu. "Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han, Tuan Xiaoyan pasti akan menjadi pilihan terbaik." Han Shu tersenyum manis ke arah Xiaoyan sebelum berbalik berbicara dengan Han Qi. "Hahaha, sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiaoyan mampu menangkap Hong Liu dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid pavilion petir angin, dia tahu banyak teknik do kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya, kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya." Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiaoyan, tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Qi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. "Ayah, kamu tidak percaya Tuan Xiaoyan bisa mengalahkan Hong Chen?" Han Shu di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Qi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Qi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiaoyan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yu. Lupakan tentang dia. Sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini tidak akan berani begitu ceroboh. You are. Tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini saja? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiaoyan ini. Mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han, dan harus melakukan pengawasan sekecil apapun. Seorang pria parubaya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu untuk Han Shu dan Han Yu. "Selama adik kecil Xiaoyan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Bagaimana menurut kalian?" tanya orang itu. Han Shu dan Han Yu ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiaoyan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti. "Ini adalah paman kedua saya, Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Do Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri?" tanya Han Yu. Xiaoyan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yu. Oleh karena itu dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Shu dan Han Yu padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan menakupkan tangannya ke arah Han Tian dan berkata, "Jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini," jawab Xiaoyan. Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, bahkan Han Shu dan Han Yu di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran. Meskipun mereka benar-benar percaya diri pada Xiaoyan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiaoyan mirip dengannya,
mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Hahaha, sepertinya adik laki-laki Xiaoyan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ucap Han Qi sambil tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiaoyan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah, atau dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiaoyan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Qi afinitas angin. Kelincahan adalah sesuatu yang dia spesialisasi. Jika kamu melakukan ini... Hanyu ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa, jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Tatapan berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, silahkan, ucap Xiaoyan. Hahaha, teman baik, arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan joki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati! Melihat Han Tian melakukan manuver daukinya, Han Yu dan Han Shu juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan memiringkan kepalanya, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiaoyan, kamu harus hati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua, ucap Han Tian. Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh dauki yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam. Mengalir angin pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera kakinya dengan cepat membentuk 2 busuk misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum di depan Han Tian yang mengikutinya dari dekat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah kaki mereka. Kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiaoyan melesat ke depan. Langkah meledak. Ketangkasan Dou ketangkasan Xiaoyan pertama. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro. Efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga. Xiaoyan baru saja menstabilkan dirinya saat teriakan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin bertiup kencang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah. Jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiaoyan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian mampu menggerakkan angin liar yang menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiaoyan. Dalam situasi seperti ini, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiaoyan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat. Ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiaoyan. Dia berteriak dalam-dalam dan dauki berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya. Itu menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiaoyan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi dan tidak sesuai ekspektasi orang lain.
Giliran kelima. Pertempuran di aula menjadi semakin hebat. Kecepatan Hantian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan hisap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar itu. Meskipun demikian, ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur, atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Hantian. Wajah cantik Han Shu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiaoyan yang santai itu. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yu juga mengangguk sedikit, meskipun Xiaoyan bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang di masa lalu. Saat ini dia jauh lebih tenang. Orang ini sangat kuat. Han Chi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga perlahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Chi perlahan berbicara. Hahaha. Mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar itu. Han Chi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. Lamban laun waktu berlalu, 9 putaran. Wajah Hantian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak memperlihatkan tanah di bawahnya. Cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiaoyan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin, teriak Hantian. Hantian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti ke-9 langkah itu, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menutupi semua jalan mundur Xiaoyan. Segel tangan Hantian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera mereka berputar dengan liar dan merobek Xiaoyan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Hantian tertawa terbahak-bahak pada Xiaoyan yang tersegel dalam angin spiral itu. Berhenti! Teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Hantian terdengar. Segera ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai dan berbicara dengan Hantian yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial? Kamu adalah seorang elit Douzong? Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Hantian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial kecil yang digunakan Xiaoyan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan tata ruang yang hanya bisa digunakan oleh seorang elit Douzong. Wajah Hantian bukan satu-satunya yang terkejut. Dengan semua orang di aula, termasuk Han Chi, memiliki wajah tercengang. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiaoyan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan seorang elit Douzong. Hahaha, Tuan Hantian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan, jawab Xiaoyan. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Do Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Douzong, kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan monster. Adik Xiaoyan sangat rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Douzong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini. Hahaha, ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama.
Dengan bakat dan kemampuanmu, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri, bahkan di dataran tengah ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan nafas, matanya tiba-tiba mendarat di Han Shu dan Han Yu. Dia tersenyum dan berkata, "Penglihatan kalian berdua juga cukup bagus," ucap Han Tian. Kata-kata ini dengan makna ganda menyebabkan wajah cantik kedua wanita itu langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa, tatapannya perlahan melihat Xiaoyan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Xiaoyan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu," ucap Han Qi. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi juga berdiri berbarengan dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah Xiaoyan. Han Shu dan Han Yu di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke arah Xiaoyan juga. Xiaoyan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar itu. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiaoyan pasti akan melakukan yang terbaik," ucap Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita pertarungan Hong Chen dengan Xiaoyan.